Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali di program di podcast Viral Tapi Hoax. Waduh, hostnya ganti nih. Ini host dadakan karena Pak Pemret lagi ada tugas negara. Dan sekarang saya Margi Sarip yang akan menemani Anda untuk podcast Viral Tapi Hoax edisi Jumat 4 Oktober 2024. Ada beberapa isu-isu penting, isu-isu yang lagi rame, yang viral di media sosial yang kita akan bahas bersama narasumber yang berkompeten. Nah, saya mau spill dikit ya beberapa isu yang nanti akan kita cek fakta, cek kebenarannya. Ada soal Puan bakal gantikan Gibran jadi Wapres Prabowo. Kemudian juga ada informasi atau isu mengenai video Gibran yang mundur sebagai wakil presiden. Wah, banyakkan Gibran ya. Oke, tapi nanti ada isu-isu lainnya yang juga akan kita bahas bersama narasumber kami yang sudah hadir di sini. Langsung saja saya sapa, beliau adalah Mas Asnil Bambani Amri dari Aji Jakarta. Mas Asnil, apa kabar? Bang Margi, apa kabar? Sehat ya? Ketemu lagi Bang Margi. Siap. Calon apa kemarin kata Pak Gaib? Wakil Kepala Badan Pembentukan Opini Publik, Penggiringan Opini Publik ya. Oke, baik. Ada isu-isu apa nih yang rame nih Mas Asnil? Ya, banyak sekali isu politik masih dominasi, apalagi menjelang tanggal 20 kan. Ya. Ini berapa hari lagi nih, dagdikduk kan kita nunggu. Nomor HP kan masih nyala kan, Bang? Masih aktif. Jadi ya begitulah, dengan posisi tinggal 15 hari menghitung hari ya. Menghitung ini hari. Judul ya. Oke. Masa yang kritis. Kritis ya, berarti memang kita kurang lebih 2 minggu lagi ya akan punya presiden dan wakil presiden yang baru. Presiden dan wakil presiden baru ya? Ya, yang terpilih akan dilantik. Oke, yang akan dilantik. Oke, kita akan cek fakta dulu untuk informasi yang pertama atau isu yang pertama mengenai Prabowo Subianto resmikan partai baru besutan Anies Baswedan. Bener nggak nih, Mas Asnil? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari keinginan pendukung Anies ya, itu banyak sekali suara memang menginginkan Anies Baswedan itu mendirikan sebuah partai. Punya partai baru. Punya partai sendiri ya? Punya partai sendiri. Okay. Nah, mereka setidaknya belajar dari apa yang terjadi di masa Susilo Bambang Yudhoyono ya 2028 ketika dia 2004 ya, ketika itu dia mendirikan Partai Demokrat ya. Dan di situ popularitasnya semakin tinggi. Setelah dibilang jenderal kayak anak kecil gitu ya. Oleh seseorang. Ya. Nah, ini juga sama momentumnya sebenarnya. Tapi kemudian usaha itu telah dilakukan. Dulu pernah kita bongkar juga, bahkan ada Google Form-nya isi gitu kan. Iya. Nah, itu juga hati-hati karena Google Form-nya minta NIK, minta nomor telepon, email, foto, semua. Ujung-ujungnya untuk big data ya. Bisa pinjol itu. Oh, bisa pinjol ya, benar. Nah, itu bahaya. Jadi, keinginan ini ternyata sampai sekarang masih berputar tuh narasi Anies, dan Anies sendiri sudah membantah itu gitu ya. Nah, ini muncul lagi adanya sekarang itu hoaxnya adalah Prabowo Subianto resmikan partai baru ya besutan Anies. Dan setelah kita cek, ini tayang di sebuah channel YouTube Mimbar Politik, dan Mimbar Politik ini seperti channel YouTube lain yang sebelumnya kita diskusikan. Mereka mempublikasikan konten video diambil dari sana sini, dari berbagai akun, dikumpulin, dijahit, dikemas, dikasih narasi baru. Nah, keluarlah narasi seperti ini. Nah, ketika kita bongkar, ini foto yang ada di sini ini ya tempelan aja, ada presiden Partai Nasdem, PKS, P3 disebutkan ikut, seolah-olah ini zaman pilkada ya kayaknya ya. Dan wajib si Sandiaga Uno masih warna baju biru itu ya. Biru muda. Nah, foto ini dijadikan thumbnail. Jadi untuk membetot penonton YouTube, kita kan biasanya akan terjebak oleh namanya
thumbnail di depan. Kalau misalkan menarik, baru kita tonton tuh. Iya, jendelanya. Jendelanya. Nah, ini seperti itu juga. Nah, mereka hanya mencari klik, dan ini kalau dilihat dari sukses, nggak cukup sukses karena 17.000 view Yang nonton yang nonton hanya dalam waktu tempo 10 hari. 10 hari. 10 hari. Oke. Jadi thumbnail yang apalagi konteks saat ini ya, Anies sudah nggak bisa berkompetisi dan banyak yang berharap mendirikan partai. Nah, terjadi seperti ini. Nah, setelah kita cek, ini adalah video ini ternyata ngambil sana sini. Dari berbagai konten dikumpulin, digabungin jadi satu. Dan tidak ada narasi seperti judul tadi. Prabowo meresmikan, itu nggak ada. Narasumber di dalam juga nggak ada yang ngomong. Nggak ada quote atau apa gitu, nggak ada kutipan, nggak ada. Biasanya kan ada tuh gunting pita kayak atau apa, itu nggak ada. Jadi kan ada Refli Harun juga kan di situ, dan karena memang video Refli Harun yang banyak diambil dalam video ini. Dan di dalam video ini Refli Harun itu menyatakan bahwasannya ada pesan Refli ke si Anies, hati-hati kalau bikin partai. Karena ada pemodal oligarki, kemudian jangan menokohkan gitu ya. Mungkin dia belajar dari partai-partai sebelumnya yang berdiri karena tokoh gitu ya. Akhirnya nggak bisa awet gitu. Bukan partai kader lah ya. Bukan partai kader. Jadi ini adalah hoax. Jadi nggak ada, kita cari di media-media mainstream, kita cek ke teman-teman yang bekerja yang nungguin Prabowo ataupun nungguin di DPR, itu nggak ada. Atau yang nungguin di KPU itu nggak ada pendaftaran partai baru, itu nggak ada. Mas Asnil, di komen YouTube-nya ada yang masuk nggak misalnya, wah ini nggak bener nih, karena memang sampai hari ini kita nggak ada denger juga ya bisik-bisik tetangga soal Pak Prabowo akan backup Anies lah untuk partai barunya gitu ya. Ya kalaupun misalkan ada, seandainya Anies mendirikan partai, saya ragu Prabowo mau datang. Oke. Dan memang baru sebatas isu ya, atau wacana Anies Baswedan akan membuat partai baru. Komentarnya ada 35 orang. Di antaranya komentar itu ya mempercayai adanya. Justru banyak yang percaya, Mas Asnil. Jadi partai yang dipimpin oleh Pak Anies, saya bacakan ya komentarnya. Pak Anies Rashid Baswedan, Partai Perubahan. Semoga ke depan konsisten apa yang disampaikan sama Bung RH Refli Harun. Jadi seolah-olah dia mempercayai informasi yang ada di thumbnail tadi. Oke. Jadi kesimpulannya untuk isu atau informasi yang pertama mengenai Prabowo Subianto resmikan partai baru besutan Anies Baswedan, kesimpulannya hoax ya. Oke. Sudah paham ya? Jadi kalau ada yang minta data untuk diajak partai barunya Anies, jangan percaya. Jangan percaya. Bisa jadi itu salah satu modus ya, untuk mendapatkan. Ngumpulin nomor KTP, foto kita, kemudian daftarin judol. Oke, baik. Terima kasih Mas Asnil. Itu ya untuk yang pertama mengenai Prabowo Subianto resmikan partai baru besutan Anies Baswedan. Sudah dicek fakta oleh Mas Asnil dan kawan-kawan, dicek fakta. Sama sekali tidak ada kebenarannya, baik dari sisi informasi ataupun data pendukung ya Mas Asnil ya, video ataupun hal-hal lainnya, termasuk nggak ada sedikit pun ya pernyataan Pak Prabowo di situ. Nggak ada ya. Kutipan biasanya kan dengan ini saya resmikan partai. Dan yang dipakai adalah gambar-gambar lama ya tadi ketika misalnya momentum Pilkada 2017 ya kalau nggak salah ya. Dan itu video-video hak cipta orang lain yang diambil. Tidak ada yang original dari channel YouTube ini ya. Terima kasih Mas Asnil, udah clear ya untuk yang pertama Prabowo Subianto resmikan partai baru besutan Anies Baswedan, itu dipastikan hoax. Sekarang kita ke yang kedua. Ini ngeri-ngeri sedep. Apa tuh? Tapi ini video ya. Video Gibran mundur sebagai wakil presiden terpilih. Benarkah? Kita akan cek. Anda yang mau kasih tanggapan atau komentar juga bisa ya. Silakan di 0812 111 1046. Mas Asnil, untuk yang kedua, video Gibran mundur sebagai wakil presiden terpilih. Benarkah? Monggo Mas Asnil. Baik. Ini adalah beredar di Facebook. Jadi ada video Gibran yang menyebut kata mundur di situ ya.
tetapi dia nggak menyebutin di video ini, dia nggak menyebutin saya mundur jadi wapres. Gitu. Oh, Kata wapresnya nggak ada. Iya, oke. Nah, akhirnya kita screenshot nih foto, kita screenshot, masukin ke Google Image, kita tracing, ketemulah bahwasannya video aslinya. Oke. Nah, video aslinya itu tayang di akun YouTube salah satu media, dan benar ada video ini. Tetapi dalam video itu dia menyatakan yang bertanda tangan di bawah ini ada memang nama namanya, Buming Raka, penjelasan dia, nama dia. Wali Kota Surakarta, bersama ini mengajukan pengunduran diri. Benar kata pengunduran diri, tetapi wali kota Surakarta itu dipotong. Oke, jadi mengundurkan diri dari jabatan wali kota Solo. Aslinya seperti itu. Ini jelang Pilpres ya Mas berarti ya? Ini baru beredar ini Mas. Bukan yang aslinya, video aslinya. Video aslinya setelah Pilpres, setelah ditetapkan oleh KPU. Oh, oke. Juli ya, kalau nggak salah. Oke. Setelah ini tidak ada rencana pengunduran diri lagi ya? Nggak ada video lain ya? Coba saya Iya. Tapi nomor sama saya udah beda. Iya. Mas Margi kayak punya nih, coba ya. Itu durasinya berapa lama Mas? Ini durasinya panjang, 8 menit kalau nggak salah. 1 menit. 1 menit. Kemudian dijahit dengan apa lagi Mas? Setelah tadi wali kota Solonya dihapus, dipotong? Dipotong, dikasih narasi baru. Oh. Di narasi baru itu kata wali kotanya dihilangin, di cutting videonya, diedit, kemudian dikasih narasi di atas itu, jadi kayak caption yang langsung di layar gitu ya. Dan seolah dia mundur dari sebagai wakil presiden. Dan pas juga ketika momentum itu lagi ramai di media sosial. Apalagi ketika ada media yang menanyakan ke Mbak Puan gitu kan. Nah, walau satu kata dari Mbak Puan itu bisa jadi berita. Benar. Nah, pertanyaannya sama. Wapres kalau Mbak Puan intinya adalah bersiap menggantikan Gibran. Nah, seolah ada narasi bahwasannya Gibran mau mundur. Oke. Itu yang nonton udah berapa banyak Mas? Terus pertama kali muncul nih kapan nih? Ini muncul di 2 akun Facebook, kemudian 1 akun Instagram. Nah, like-nya itu sekitar 200-an. Kemudian di IG juga sama. Di TikTok juga ada, tapi saya belum menemukan. Belum sampai ke TikTok tadi itu. Dan yang komentar itu ada 200-an juga. 200-an juga yang komentar. Penasaran Mas, ada yang komentar gimana Mas? Nah, kebanyakan percaya apa enggak tuh Mas? Sebentar, aku harus masuk dulu ya? Masuk ke Facebook ini sebentar. Oke. Cuman yang jelas ini video asli. Tapi diedit, kata mundur digunakan untuk seolah Gibran mundur sebagai wapres. Padahal dia mundur waktu itu sebagai wali kota di sidang paripurna DPRD Solo, Kota Solo. Oke, baik. Jadi memang videonya memang ada Mas ya? Ya. Videonya memang ada, fakta pas Gibran menyatakan mundurkan diri, tapi bukan dalam konteks sebagai wapres terpilih ya. Bukan. Tapi sebagai wali kota Solo, Jawa Tengah. Oke, kesimpulannya Mas Asnil. Untuk yang kedua ini, video Gibran mundur sebagai wakil presiden terpilih, benarkah? Video Gibran mundur sebagai wakil presiden terpilih, benarkah? Tidak benar. Tidak benar. Hoax. Biar clear nih, jangan sampai nanti rame main share-share aja. Oke, itu yang kedua. Sudah kita nyatakan clear bahwa itu adalah hoax ya, mengenai video Gibran mundur sebagai wakil presiden terpilih. Oke, sekarang kita yang ketiga. Ini mengenai berita atau isu Puan bakal menggantikan Gibran menjadi wapres Prabowo, benarkah? Ini nyambung sama yang tadi ya? Yang tadi nih, nyambung ya? Kita bicarakan tadi. Oke. Kalau yang ini benar Mas? Ya sama saja, bahwasannya Puan, bola ini kayak ada yang mainin sebenarnya. Ada yang passing ya. Iya. Makanya ketika saya mencoba membongkar isu ini, kok ada juga media mainstream yang kemudian memainkan bola ini gitu ya. Dan apakah ini sengaja atau tidak, saya nggak tahu ya. Apakah atau memang hanya kebetulan teman-teman reporter ini yaudah nanyain aja yuk gitu ya. Ini dalam bentuk apa Mas? Video, berita atau apa ini? Nah, kalau ini adalah judulnya kayak gini, Puan bakal gantikan Gibran jadi wapres Prabowo, benarkah gitu ya. Tayang di? Nah, kalau ini konten yang ada di Mimbar Politik, sama dengan sama yang pertama tadi. Nah, tapi
ketika ada juga media jurnalis yang bertanya ketika di DPR kemarin. Oh, kemarin Puan, waktu pelantikan gitu. ya. Oke. Nah, itu ditanyakan dan Puan jawab juga gitu kan. Oke. Nah, itu jadi berita. Oke. Nah, isu ini berkembang memang. Ini yang diambil oleh mimbar politik ini. Pack-nya ada nih gitu. Oke. Cantolan isunya ada. Oke. Dinaikinlah berita ini. Dan yang lumayan ini penontonnya dan Tapi ini tetap di tayangan juga berarti Mas ya? iya di Bukan tayang di bukan berita apa link atau apa Bukan. gitu, bukan. ini di channel YouTube. Diolah begitu ya. Diolah. Dan di sini dijelaskan di video itu MPR sepakat buat gantikan Gibran. Oh. Yang ini ya. Iya, iya. Kemudian Udah 5.000 yang nonton ya. ada beberapa media juga yang menayangkan dan di video ini di MPR sepakat Puan sebagai wapres ini itu seolah itu sudah ada kesepakatan di MPR. Oke. Nah, kita tahu kan MPR ini di zaman Gus Dur dulu ya melantik Megawati jadi Ya. presiden gitu. Setelah Gus Dur dilengsarkan. Terus dilengsarkan. Nah, apakah ceritanya kan kayaknya ada usaha mendramatisir seperti itu. Oke, oke. Dan ini Apalagi ketua MPR-nya Gerindra lagi ya Mas ya? ketua MPR ya. Iya. Oh iya. Sekjen Gerindra kan ya? Iya, iya, iya. Terus Mas? Nah, ini yang view sudah 5.000 dan komentar ada 36 komentar. Nah, setelah kita angkat gitu ya. Ini adalah narasi yang isinya kita buka itu si Rocky Gerung. Oke. Video-video Rocky Gerung diambil dimasukin ke situ. Dan setelah kita telusuri lebih jauh, narasi terkait dengan Puan gantikan Gibran ataupun Gibran tidak bisa menjadi wapres itu disampaikan oleh John Sitorus di YouTube 21 September. Di video itu ada 8 menit. John Sitorus membuat judul gara-gara Fufu Fafa Gibran bisa gagal jadi wakil presiden. Oke. Nah, ini yang kemudian menginspirasi mimbar politik yang mengambil konten ini. Ada quote-nya Puan nggak Mas? Nggak ada, makanya ini nggak ada. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Oh, saya akan jadikan wapres gantikan Gibran, nggak ada. Oke, oke. Jadi informasi langsung disampaikan oleh narasumber yang berkepentingan disebut di situ. Pertama ketua MPR, kedua Puan, ketiga Prabowo. Itu nggak ada. Semuanya nggak ada, yang nggak ada. Wapres akan digantikan oleh Puan, itu nggak ada. Diolah-olah aja begitu. Diolah aja. Oke, Dan pernyataan yang ada di dalam ini diambil dari Rocky Gerung yang banyak menyindir soal ini kan. Oke, oke. Dan itu juga video lama ya. Ya, Oke, oke. Yang komentar banyak Mas? 36 komentar. Oke. Nah, kalau saya coba lihat di unggahan YouTube iNews ya, Puan ketika berada di DPR sempat ditanya dan dia menjawab ketika ditanya benar nggak mau gantiin Gibran sebagai wapres, dan dia menjawab gitu ya. Nah, jawabannya Ada coba deh gitu enggak ya? nggak membantah, dia nggak membantah. Sebentar, tapi ada yang udah menghapus ya. Oh iya, ada dihapus ya? Ada yang menghapus nih. Iya, iya. Jadi memang ada beberapa video yang Tapi kalau menurut Mas Asnil ya, kalau dari lihat wajahnya Mbak Puan ini terlihat pengen nggak Mas? pengen apa? Cek fakta. Kalau ini cek muka. Cek muka. Wah, itu, Oh itu cek muka. Cek muka. itu harus ke Udah ahli. belum dapat ya quote-nya ya, yang Mbak Puan ya. Bentar. Ini suara Rocky Gerung kan yang Oh, diambil iya, dalam iya, video iya. itu. Dan kita setel sampai terakhir itu nggak ada penjelasan itu. Itu video Rocky Gerung setelah atau sebelum Pilpres 2024? Setelah. Oh setelah. Iya, iya. Oke. Rocky kan serung di Ya, channelnya kan cukup. Dan memang ini menjadi isu yang bergulir, apalagi 1-2 hari kemarin mungkin Mas Asnil dan juga pemirsa membaca mengenai petun ya yang akan yang akan menyidangkan gugatan PDI Perjuangan terhadap KPU mengenai pencalonan Gibran sebagai wapres ya. PT UN karena menganggap KPU tidak menjalankan, tidak menolak
lamaran dari Gibran kan. Seharusnya PKPU-nya belum bisa ya harusnya. Ya. Jadi KPU seharusnya menolak kalau versi Ya, PDIP, gitu. jadi yang digugat bukan hasil Pilpres ya, tapi Benar. KPU-nya ya. Oke, itu sidangnya tanggal 10 Oktober. Oke, berarti soal Puan bakal gantikan Gibran menjadi Wapres Prabowo. Kesimpulannya? Sampai saat ini belum ada informasi yang sahih. Kalau sampai saat ini informasi yang dibikin oleh mimbar politik itu adalah hoax gitu. Oke ya. Karena nggak ada pernyataan dalam channel itu yang memiliki narasumber yang kredibel gitu ya. Oh, maksudnya sampai saat ini artinya masih ada waktu ya? Ya masih ada waktu sampai tanggal 10 kan pada PTWN juga. Oh, iya. Kalau PTWN-nya dikabulkan oleh hakim, artinya KPU dinyatakan apa tuh? Saya nggak tahu ya konsekuensinya ya. Karena saya bukan melanggar, ada pelanggaran ya. karena kan yang diuji oleh PDIP adalah Hasil MK itu ya? KPU-nya. Iya, maksudnya KPU-nya karena KPU tidak mendasarkan putusan itu ya, Ya, MK. tidak sesuai dengan aturan negara menjalankan sementara yang sebelumnya kan sudah ada putusan dari yang gugatan Anies dan Muhaimin kan sudah menaikkan gugatan gitu. Oke. Jadi sampai saat ini untuk Puan bakal gantikan Gibran jadi Wapres Prabowo, kesimpulannya? Yang channel yang di mimbar politik itu adalah hoax. Hoax ya. Oke. Thank you. Kalau yang benar di channel apa, Mas? Media yang terverifikasi Dewan Pers. Dewan Pers. Oke. Nah, tadi ada yang apa yang namanya video Puan menyebut itu. Oh, quote-nya. Ya, kita coba cari ya. Kita cari nih. Ada Sambil nanti kita masih akan ngebahas kurang lebih masih ada 170 berita lagi ya. Ya, jadi ketika ditanya oleh wartawan, apakah akan menggantikan Gibran sebagai Wapres RI? Nah, dia jawab apa ya? Ya sudah itu saja jawab. Jawab si Puan. Nah, ini beberapa media menanyakan itu di Senayan. Oke, baik. Terima kasih Mas Asnil. Sudah 3 berita dan isu yang kita bahas ya pemirsa. Sekarang kita menuju yang keempat nih. Tapi masih menyangkut keluarga itu aja ya. Tahu nih Furkon. Gimana sih ini produser? Kayaknya aduh. Viral ya? Iya. Emang nggak ada keluarga yang lain di Republik ini yang bisa dijadikan isu ya? Iya. Iya kan. Oke. Yang keempat, ini ada berita atau isu soal Presiden Jokowi beli rumah mewah baru. Nah, kita langsung tanya nih kepada Mas Asnil yang kemarin baru. Kirain tanyain Jokowi. Oh, enggak dong. Kita langsung tanya ke Mas Asnil yang kemarin baru beli rumah mewah kan? Silakan Mas Asnil. Baik. Ini jadi ada thumbnail yang menggugah. Ini di YouTube atau di apa? YouTube lagi nih. YouTube juga ya. Jadi banyak banget di YouTube nih. Oke. Dan thumbnail ini kalau di thumbnail itu soal presiden beli rumah gitu. Tapi ketika diklik nggak ada, rumah aja kagak ada, kata rumah aja nggak ada, ceritanya thumbnailnya apa, cerita di dalamnya apa gitu. Nah, channel apa Mas? Nama channelnya Mamang TV Channel. Iya. Mamang berarti itu yang punya tuh ya. Iya, Mamang. Jadi di channel di thumbnailnya itu kan bisa dikasih subjudul tuh. Iya. Nah, judulnya kira-kira begini. Biar ngejual ya. Presiden Jokowi membeli rumah mewah baru, gaji Presiden Joko Widodo terbaru di YouTube gitu ya. Jadi memang kata keyword yang SEO banget gitu ya, yang mereka langsung sabet gitu. Dan setelah aku nonton itu kan dari awal gitu. Durasi berapa Mas? 8 apa 5 menit ya. Lumayan ya. Itu nggak ada satupun yang memuat tentang rumah, nggak ada. Apa garis besarnya? Nggak ada. Bercerita apa dia? Dia itu menjelasin soal video, subscriber, viewer gitu ya. Perkiraan jumlah pendapatan jika kita bikin YouTube channelnya, view. Jadi benar-benar nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Antara judul dengan dengan isinya. Oke. Nah, di akhir termasuk nggak ada gambar-gambar rumah Mas, karena kan ada. Pak Jokowi nanti akan mendapat jatah rumah kan di Salatiga ya. Bukan Salatiga.
antara Solo Iya, Boyolali ya. Saya belum diundang sih, Mas. Belum diundang ya. Iya Lihat-lihat gitu kan, lumayan. Iya benar-benar. Tapi emang nggak harusnya bagus. Kalaupun memang dibilang mewah juga mewah. Ya Pak SBY aja rumahnya di Kuningan. Rumah Jati Presiden kan? Itu mewah juga. Oke. Dan nah kemudian di thumbnail itu kan ada foto rumah tuh. Kita cobalah, kita ambil, kita screenshot dan kita cari, ketemulah di Pinterest gitu kan. Ini rumah siapa Mas? Jadi ini rumah yang ada Kayaknya rumahnya itu PDD. kalau di Pinterest itu kan banyak rumah yang didesain oleh para arsitek gitu. Oke. Di 3D dan segala macam. Dan ini adalah salah satu desain yang dihasilkan oleh karyanya di sini Zuhra Safitri. Jadi dia mendesainnya. Dia punya karya rumah ini. Oke, Dan oke, ini oke. salah satunya nih rumahnya. Oh ngambil dari situ ya. Iya oke. Kemudian dijadiin thumbnail di narasi tadi. Judulnya apa, isinya apa gitu. Gak nyambung sama Nggak sekali. nyambung. Jadi benar-benar penuh dengan kebohongan ini ya. Iya. Oke. Yang merespon banyak nggak Mas? Ini sebentar, aku lupa masukin. Ini tayang 24 September kemarin. Yang nonton udah banyak juga Mas? Sebentar kita cek dulu. Cek dulu ya. Oke, sambil kita nunggu Mas Asnil. Kira-kira harganya berapa, Mas? Oh. Itu tipe berapa rumah tadi itu ya? Wah, gede itu, Mas. Gede ya. Jadi dia menjelaskan ini, Social Blade ini salah satu platform untuk menghitung berapa sih potensi pendapatan seseorang Dari channel. Social Blade ini. Oh. Jadi kan dia menampilkan Social Blade itu. Kalau Mas buka Social Blade, nah Mas bisa masukin akun Jokowi misalkan. Oke. Jokowi kan punya subscriber 3,29 miliar. Oh, oke. Di sini bisa dihitung berapa potensi pendapatannya gitu. Oke. Nah, platform ini untuk menghitung itu. Oke. Oh, ngaita. Oke, kali ini kita akan lihat Ini isinya. baru dari channel YouTube-nya Presiden Joko Widodo. Channel YouTube-nya Presiden Joko Widodo sudah mengupload 724 video dan sudah mendapatkan 3,2 juta lebih subscriber. Keseluruhan penontonnya sudah mencapai 199 juta kali ditonton lebih. Karena channel Indonesia tipe channel berita dan channelnya sudah dibuat pada tahun 2015 bulan Mei tanggal 6. Di Indonesia channelnya mendapatkan ranking ke-372. Dalam 1 bulan terakhir channel mendapatkan 221 ribu. Nah, jadilah potensi pendapatan ini. Mungkin ini coba mengaitkan ya dengan pendapatan segitu mampu nggak beli rumah itu ya? Jadi ini pendapatan estimasi pendapatan. Oke. Karena jumlah viewernya yang tinggi, engagement yang tinggi gitu. Ya, Nah, oke. dan nilainya B-. Kalau kita cek channel YouTube-nya Raffi Ahmad itu A, kalau nggak salah terakhir itu A- dia. A minus ya. Oke. Raffi Ahmad, terus Hatta Halilintar yang punya subscriber tinggi itu mereka A+. Oke. Ada yang A+, ada yang A-. Oke. Baik. Terima kasih Mas Asnil. Jadi kesimpulannya, video atau berita atau isu mengenai Presiden Jokowi beli rumah mewah baru Adalah hoax. Oke. Hoax ya, pemirsa ya. Ini ada yang misinformasi sebenarnya. Jadi ketika melihat gambar doang ada title Presiden Jokowi beli rumah mewah gitu kan. Dia langsung ambil, langsung share gitu ya, screen capture. Iya. Tanpa dengerin. Ya. Padahal di dalamnya nggak ada sama sekali penjelasan rumah ya. Oke, terima kasih Mas Asnil, sudah 4. Berarti tinggal 3 lagi nih. Oke, sekarang kita masuk ke berita atau isu yang kelima ya pemirsa ya. Ini kita akan masuk ke yang kelima. Soal video Gorontalo. Bukan video Gorontalo. Video Saya nggak bisa. Nggak ikut-ikutan itu, nggak bisa. Iya. Gimana mau? Oke. Ini video Martin Paes lancar berbahasa Indonesia saat diwawancara. Wah, ini untuk penggemar timnas ya. Nah, itu denger deh. Oke. Kedua tim kebobolan gol yang tidak beruntung akibat defleksi. Dan kemudian Anda tahu Suaranya? mereka adalah tim yang bagus dan pada akhirnya mereka menekan, mereka memiliki pemain-pemain bagus seperti Salem dan kami perlu bukan maksudnya. untungnya kami AI. bisa menjaga di bab Jadi ini adalah video Martin Paes. Videonya ada, gitu. Tapi suaranya disulih gitu ya. Ini video ketika terakhir main lawan Australia ya, kalau nggak salah ya.
Australia Iya. yang dia kewalahan Iya. ya bercerita sampai berulang kali menyelamatkan bola. Nah ini ini cara ngeceknya sebenarnya gampang sekali ya. Kita ambil screen capture dulu, kemudian masukin ke Google Image, keluar itu thumbnail video aslinya. Nah di thumbnail video asli setelah kita cek itu dia berbahasa Inggris, bukan berbahasa Indonesia. Dan kemudian saya coba telusuri lagi, pernah ada berita di salah satu media menyebutkan Bang Paes ini memang lagi belajar bahasa Indonesia pasca dia diambil sumpah resmi menjadi WNI. Oke. Tayang di mana sih Mas ini? Ini di Facebook ada, tapi saya nemuin di Facebook. Tapi untuk berita dia itu ditemukan di media mainstream, media-media yang kredibel gitu ya. Kalau saya Martin Paes ingin belajar bahasa Indonesia itu Jadi kalau Bang Margi mau ngajarin dia bahasa Indonesia, mungkin silahkan hubungin PSSI ya. Saya mau dong jadi ngajarin gitu. Oke. Yang nonton apa tuh yang lihat banyak Mas ya? Yang banyak ini yang ngeklik cuma satu, ada beberapa yang cuman ini banyak cloningannya. Oh, ini memang kalau tidak diklarifikasi main share aja, taunya dia udah jago bahasa Indonesia ya. Dan nggak tahu ya, belakangan ini ada banyak akun-akun yang bercerita soal sepak bola. Iya. Jadi memang tren hoax itu akan menumpang di informasi yang lagi tren. Oke. Nah ketika penumpang gelap. Ketika Indonesia lagi booming, bolanya lagi booming, artinya orang akan berburu informasi itu di Google ataupun di ChatGPT dan lain-lain. Nah di situ mereka ini orang melakukan seperti ini. Ada yang bikin konten di YouTube, ada yang bikin konten di Facebook, ada juga yang di Instagram. Nah yang di Facebook karakternya hampir sama dengan YouTube tadi. Di Facebook mereka bikin konten, bikin video supaya mendapatkan engagement tadi. Oke, dan memang sih kalau kita bicara dampak negatifnya tidak terlalu parah Mas ya. Artinya lebih kepada mungkin orang-orang ini ingin menunjukkan bahwa Martin ini udah lancar loh bahasa Indonesia begitu kan. Artinya bukan dalam rangka fitnah atau menyebarkan kebohongan dan sebagainya begitu ya. Ada juga yang sebenarnya mereka mencoba mentranslate gitu ya. Karena banyak mungkin menonton yang kesulitan untuk mencermah bahasa Inggris, udah translate aja gitu. Dan pakai AI kan bisa kita lacak supaya kemudian bahasa Inggris kemudian kita tulis jadi bahasa Indonesia, kan udah banyak sekali ya yang bisa digunakan. Jadi kesimpulannya Mas Asnil, video Martin Paes lancar berbahasa Indonesia saat diwawancara? Hoax ya. Hoax. Memang bisa tapi satu-satu ya, belum lancar. Terima kasih. Kemarin saya lihat dia lagi ini ya mencoba kuliner Indonesia ya. Mungkin harus banyak makan lontong sayur kayaknya biar agak cepat lancar ya bahasa Indonesianya. Makan pecel lele Bang Paes. Pecel lele ya. Terima kasih Mas Asnil. Sekarang kita masih punya 2 lagi ya, pemirsa, ada 2 isu lagi, berita lagi yang kita akan bahas. Kita akan cek faktanya. Yang ke-6, aduh saya agak gimana nih bacanya ya. Ini soal, ini mohon maaf sebelumnya ya Mas Asnil ya. Ustadz Abdul Somad masuk rumah sakit karena sifilis. Maaf ya Mas ya. Jadi memang kadang-kadang menjadi tokoh publik itu beresiko dan harus siap juga dengan fitnah dan sebagainya. Tapi ini parah banget ini udah fitnahnya gitu ya. Iya, keterlaluan ya. Dan ketika kita buka ini ternyata adalah foto dari ini berarti link berita ya Mas? Screen capture berita. Dijadikan video? Enggak, screen capture aja. Tapi kan di Reels itu kan bisa dikasih suara dengan musik. Nah ini tayang di Facebook. Ada 2 akun yang saya ketemukan tayang di September kemarin, dan di 2 akun itu menyatakan informasi yang sama. Ustadz Abdul Somad _2 masuk rumah sakit RS karena kena penyakit sifilis gitu. Itu yang diinfokan oleh akun tersebut. Nah, kemudian di situ ada tanggal beritanya 2004 jam berapa itu ada. Nah, setelah dia kan menyebut nama media, salah satu media ya, dan ketika saya cek di media tersebut kan bisa kita telusuri
fotonya ada tapi judulnya ini nggak ada gitu. Oh, oke. Situsnya emang ini. Situsnya memang ini, cuman beritanya bukan. Fotonya judul ini seperti hanya itu. ininya aja judulnya ya. Oke. Nah, setelah kita cek itu adalah judulnya adalah kronologi UAS yang diduga dideportasi dari Singapura. Itu Oh judul ya, waktu itu aslinya. rame. Ya. Pernah rame kan waktu Ya, itu. ya. UAS waktu itu dideportasi karena alasan Bahkan sempat ditahan ekstremis berjam-jam dia. katanya Ya. kan ya di karena bandara. dianggap Oke. khotbahnya terlalu keras ataupun terlalu berisiko, mungkin terlalu ekstrim mungkin bagi Singapura. Nah, foto yang ada di screen capture ini diambil kemudian diganti judulnya. Oke. Nah, ini tayang di Facebook dan sampai tadi saya cek itu masih ada. Bisa ada ya. Mas, ada informasi nggak mengenai background dari pemilik akun ini, si Arzelianox ini? Bisa kita spill, dia memiliki follower 159 dan apakah memang sering membuat postingan-postingan yang ya seperti inilah ya untuk menyudutkan Banyak. ulama atau tokoh agama begitu? benar. Dia banyak memproduksi konten yang itu menyudutkan kelompok Islam. agama tertentu, mazhab tertentu atau Oh, mazhab bagian tertentu ya. apa ya? Dalam agama itu kan ada juga yang Ya, kelompok-kelompoknya, golongan, golongannya ya. Ya. Dan dia banyak memproduksi konten-konten seperti itu. Memang ini tendensi sekali ya. Tendensius. Dan mengarah ke fitnah ya. Oke, baik Mas Asnil, kesimpulannya untuk berita atau isu Ustadz Abdul Somad masuk rumah sakit karena sifilis? Hoax. Oke, hoax ya pemirsa ya. Kita doakan terlepas ini berita yang bohong atau fitnah, kita doakan selalu Ustadz Abdul Somad selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, yang terakhir, yang ke-7. Ini menarik karena menyangkut kepentingan publik juga Mas ya sebenarnya ya, kepentingan umum, kepentingan banyak orang. Ini mengenai berita atau isu soal hindari pasta gigi fluoride. Ini baca apa nih Mas Asnil? Fluoride. Fluoride ya, karena menyebabkan penurunan fluoride. Oke, karena menyebabkan penurunan IQ. Oke, monggo Mas Asnil. Kalau dia pakai fluoride. Fluoride itu apa ya? Pemutih ya? Pemutih gigi sama kalsium gitu. Iya, oke. Kalau si anak itu pakai fluoride-nya 1 truk ya saya yakin bisa gitu. Kebayang enggak tuh? Truk yang panjang lagi. Di sini tidak menyebut berita, tidak menyebut brand ya Mas? Enggak ada nyebut brand. Jadi nah ini kira-kira narasinya seperti ini. Ini penting banget apalagi yang punya bayi atau anak kecil. Oke. Fluoride itu udah terbukti bisa menyebabkan penurunan IQ di anak-anak. Oke. Ini lawsuitnya, dia disebutin ada sengketanya yang dimenangin di US. Jadi mau nggak mau pemerintah harus bikin regulasi buat mastiin fluoride ini nggak masuk ke tap water di sini. Jadi jangan sampai itu digunakan lah. Tujuannya seperti itu gitu. Dan ini ditayang di salah satu media sosial X ya. Oh, di X nih Mas. Di X. Dia mengunggah cuitan dan dia minta hindari penggunaan pasta gigi yang mengandung fluoride tersebut. Nah, tapi nggak dijelasin fluoride-nya berapa banyak, 1 ton, 1 truk gitu kan. Oke. Dan tidak ada penjelasan secara medis ya Mas ya. Nah, di sini kan dia nyebut ini nih. Oke. Dia mention salah satu laman di National Library of Medicine ya. Nah, kita coba bongkar di National Library of Medicine. Kandungan fluoride pasta gigi terbukti bermanfaat untuk kesehatan gigi. Jadi dia akan melindungi gigi dari kerusakan dan dia akan melindungi itu. Dan direkomendasikan memang dari anak sudah usia 2 tahun itu sudah boleh memakai itu. Dengan kadar tertentu ya. Dengan kalau odolnya 1 truk. Nggak, maksudnya di komposisi pasta gigi kan campurannya ada lagi yang lain ya. Nah, untuk campurannya beberapa jurnal mengatakan pada dosis 40 sampai 80 mg per kilogram berat badan.
Sedangkan dosis fluor dalam pasta gigi hanya sebesar 0,016 sampai 0,15 mg. Iya. Jadi dia akan menjadi toksit jika 40 sampai 80 mg per kilogram berat badan. Oke. Nah, yang ini cuma 0,0, yang tadi 40. Mas, irisannya dengan IQ di mana? Nah, saya nggak sampai memahami Mungkin karena kan bagian mulut kali ya, saraf-saraf kali mungkin ya, pengaruh kali. karena ya. itu kan harus riset by riset Iya, dari iya, ilmuwan ya. Bagaimana dia bisa mengkaitkan apakah ada hubungannya segala macam gitu kan dengan IQ gitu ya. Nah, namun kalau di beberapa jurnal yang kita coba ulas itu yang ada di pasta gigi fluoride-nya itu cuma 0,016 dan itu masih dalam batas aman. Batas aman. Oke. Dan ada yang merespon, Mas? Ini banyak Mas yang Di XC ini. Sebentar, kita cek aja langsung ke akun Ain. Tapi fluoride kalau buat mutin muka nggak bisa ya, Mas? Bisa serius Mas. Skincare mahal, Pak. Iya. Pakai odol. Iya, coba kalau demo banyak Mas. Oke, sambil nunggu Mas Asnil ya. Jadi kalau makainya fluoride ya tidak ada masalah sebenarnya karena kandungannya Termasuk dari kecil juga. Iya. Untuk anak-anak juga ya. Dari penjelasan dari beberapa jurnal seperti itu. Iya. Oke. Sebentar, kita cek dulu nih. Coba Mas, ini aku lagi trouble. Iya. Oke, ada Ibu Rini Sohi nih. Mas Margi tolong diulangin dong berita ke 1 dan 2 yang belum sempat saya dengarkan tadi. Waduh. Ibu mau mendorong Mas Asnil. Partai baru. Nanti bisa nonton ya Bu ya di YouTube-nya iNews ya. Oke. Terus ini ada tanggapan lagi dari Ujang Abdul. Aku mau menggantikan Gibran asal presidennya Rocky Gerung katanya. Oke. Ya, oke, kita putuskan dulu atau kita clearkan dulu Mas Asnil untuk berita dan informasi yang terakhir mengenai hindari pasta gigi fluoride karena sebabkan penurunan IQ. Ya, itu hoax. Oke. Jadi hati-hati ya kalau mau share berita-berita semacam ini, jangan sampai justru informasi atau berita yang Anda share itu bisa merugikan bagi banyak orang karena tadi sudah dicek juga oleh Mas Asnil. Memang ada kandungan fluoride dalam pasta gigi, tapi itu masih dalam batas yang aman dan tidak seperti yang dituliskan oleh pemilik akun ini ya. Ini ngeri kali namanya, Bu Ustaja Antisaru. Ya kan? Nama akunnya @ainedame. Oke. Silakan dikunjungi masing-masing dan lihat aja seperti apa akun ini berjalan. Oke. Ini tweet X saya lagi trouble ini. Trouble ya. Mungkin kayaknya ada yang nggak suka Mas Asnil ya, karena menjadi salah satu kandidat ya. Oke. kandidat doktor maksudnya, ya kan? Oh atau kandidat profesor ini honoris causa nggak? Oh iya. Kan lagi rame ya, ada yang dapat ya? Kita juga minta harusnya itu ya. Bebas ya? Kita kan ikut berkontribusi juga. Iya. Oh kita harus nyari kampusnya dulu di luar negeri yang nggak terkenal, ya kan? Oke, Mas Asnil, kita review lagi dari 7 berita dan informasi yang sudah dicek fakta. Yang pertama mengenai Prabowo Subianto resmikan partai baru besutan Anies Baswedan, sudah dicek fakta, sudah dikelirkan bahwa itu hoax ya Mas. Hoax. Oke. Yang kedua, video Gibran mundur sebagai wakil presiden terpilih, benarkah? Sudah dicek juga, itu juga hoax. Kemudian yang ketiga, Puan bakal gantikan Gibran jadi wapres Prabowo, benarkah? Sudah dicek, itu juga hoax. Paling tidak sampai hari ini Mas. Sampai hari ini. Oke. Yang keempat, Presiden Jokowi beli rumah mewah baru. Wah, sudah dicek, ternyata itu bohong. Akunnya bohong. Tapi nggak tahu ya Pak Jokowi beli, dia nggak lapor saya sih. Iya, bener. Lagi juga kalau mantan presiden punya rumah mewah, kenapa sih? Iya, wajar. Banyak ya. Iya.
Kemarin Anaknya pengusaha. Bisa dong ya. Nih, rakyat-rakyat pada sirik ini. Yang kelima, video Martin Paes lancar berbahasa Indonesia saat diwawancara. Oke, itu juga hoax. Yang keenam, Ustadz Abdul Somad masuk rumah sakit karena sifilis. Itu dipastikan banget itu hoax juga. Oke. Mas Moro, sifilis apa sih? Raja Singa. Oh, Raja Singa. Iya, itu karena sering bermain sama singa. Kelamin. Penyakit kelamin. Iya. Oke. Oh, yang obatnya super tetra ya? Oke. Oke. Yang ketujuh, pengalihan isu, langsung geser. Mengenai hindari pasta gigi fluoride karena menyebabkan penurunan IQ. Itu juga sudah dicek. Itu juga hoax. Oke, belum terbukti. Hoax semua ya Mas Asnil ya. Oke. Terima kasih Mas Asnil Bambani Amri dari Aji Jakarta. Sehat selalu. Amin. Harus selalu tetap berjuang Ya. untuk meluruskan informasi yang ada di media sosial agar masyarakat tidak mendapatkan asupan informasi atau berita yang bermasalah. Oke, Mas Asnil, thank you. Terima kasih Bang Margi. Sehat selalu. Amin. Kita insya Allah jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Itu tadi pemirsa program Viral Tapi Hoax ya untuk edisi Jumat 4 Oktober 2024. Saya Margi Sarip mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Insya Allah kita jumpa lagi di Viral Tapi Hoax di kesempatan berikutnya.